Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kelas, sekarang akan dibahas mengenai modul transportasi dan penugasan. Yang pertama adalah model jaringan. Model jaringan adalah suatu model hubungan yang dapat direpresentasikan melalui sekumpulan node, busur, dan fungsi. Contohnya adalah biaya, pasokan, permintaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan busur atau node tersebut. Contoh masalah jaringan antara lain adalah transportasi, penugasan, transshipment, penentuan rute terpendek, minimal spanning tree, maximal flow, PRTE atau CPM. Untuk representasi model jaringan dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut adalah untuk gambar dari representasi model jaringan. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Masalah transportasi bertujuan untuk meminimasi total ongkos pengiriman barang dari sumber M ke tujuan N dan biaya pengiriman per unit dari sumber I ke tujuan J. Untuk karakteristik dari masalah transportasi itu ada 4. Yang pertama, biaya distribusi per unit dari sumber ke tujuan proporsional terhadap jumlah unit yang didistribusikan. Yang kedua, model programa linear untuk transportasi memiliki pembatas untuk pasokan pada setiap sumber dan permintaan pada setiap tujuan. Yang ketiga, seluruh pembatas adalah persamaan di dalam model transportasi yang seimbang di mana pasokan sama dengan permintaan. Yang keempat, pembatas yang berbentuk pertidaksamaan merupakan model transportasi yang tidak seimbang di mana pasokan tidak sama dengan permintaan. Kemudian ada solusi layak awal untuk masalah transportasi. Yang pertama ada metode Northwest Corner. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mulai pada pojok kiri atas dan alokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan permintaan. Lalu yang kedua, hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Jika kolom atau baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Lalu yang ketiga adalah lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Selanjutnya adalah metode minimum cost. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pilih variabel XIJ dengan biaya transport CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Kemudian yang kedua, dari kotak-kotak sisanya yang layak, yaitu yang tidak terisi atau dihilangkan, pilih CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Lalu yang ketiga, lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Yang ketiga adalah metode Vogel's approximation. Untuk langkahnya yang pertama adalah itu dimulai dengan menghitung penalti untuk setiap baris dan kolom. Penalti adalah nilai selisih antara dua ongkos pengiriman terkecil pada baris atau kolom. Kemudian yang kedua, tentukan baris atau kolom dengan nilai penalti terbesar. Kemudian, tentukan variabel basis awal yang memiliki ongkos pengiriman terkecil pada baris atau kolom tersebut. Kemudian, alokasikan sebesar mungkin pada variabel tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hitung penalti baru dan ulangi hingga alokasi habis. Selanjutnya adalah metode penyelesaian masalah transportasi. Yang pertama adalah metode stepping stone. Metode stepping stone mencari jika masih terdapat sel yang tidak dialokasikan, yang akan mengurangi total ongkos jika digunakan. Jika ada, maka kurangi alokasi sel lain pada baris tersebut. Persyaratannya itu adalah bahwa unit hanya dapat ditambahkan atau dikurangi dari sel yang telah dialokasikan saja. Caranya untuk mengevaluasi potensial pengurangan ongkos dari suatu sel kosong, dibuat suatu lintasan tertutup yang menghubungkan sel-sel yang telah dialokasikan ke sel kosong. Setelah semua sel kosong dievaluasi, kemudian dipilih satu sel yang berpotensi mengurangi ongkos terbesar sebagai variabel masuk. Kemudian pada setiap iterasi hanya ada satu variabel masuk dan satu variabel keluar. Proses ini diulang hingga tidak ada sel kosong yang akan mengurangi biaya, yaitu solusinya sudah optimal. Kemudian ada metode modified distribution. Metode ini adalah versi modifikasi dari metode stepping stone, di mana persamaan matematis menggantikan lintasan stepping stone. Dalam tabel, tambahkan kolom di samping kiri tabel dengan simbol UI dan tambahkan baris di atas tabel dengan simbol VJ yang merepresentasikan nilai yang harus dihitung.
Kemudian hitung untuk semua sel yang dialokasikan, yaitu UI tambah VJ sama dengan CIJ, atau ongkos transportation per unit untuk sel IJ. Kemudian gunakan persamaan di bawah ini untuk mengevaluasi semua sel kosong, yaitu persamaan CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ, di mana KIJ ini adalah penambahan atau pengurangan ongkos yang terjadi dengan mengalokasikan pada suatu sel. Selanjutnya adalah penugasan. Masalah penugasan bertujuan untuk meminimumkan total ongkos penugasan dari M pekerja ke N pekerjaan, di mana ongkos pekerja I melakukan pekerjaan J adalah CIJ. Masalah penugasan adalah kasus khusus dari masalah transportasi, di mana seluruh pasokan dan seluruh permintaan memiliki nilai 1. Digunakan algoritma Hungarian untuk menyelesaikan masalah penugasan. Yang pertama ada tahap inisialisasi, yaitu tentukan elemen terkecil untuk setiap baris dari matriks ongkos. Kemudian kurangi setiap elemen pada baris tersebut dengan elemen terkecilnya. Kemudian tentukan elemen terkecil untuk setiap kolom dari matriks yang dihasilkan. Lalu kurangi setiap elemen pada kolom tersebut dengan elemen terkecilnya. Kemudian langkah utamanya, yang pertama adalah buat garis dengan jumlah yang minimum melewati baris dan kolom untuk menutupi semua elemen 0 pada matriks. Jika jumlah garis sama dengan M, maka solusi sudah optimal. Jika belum, maka lanjutkan ke langkah 2. Langkah yang kedua adalah pilih elemen minimum dari elemen yang tidak ditutupi garis. Kurangi setiap elemen yang tidak ditutupi garis dengan elemen minimum tersebut, dan tambahkan elemen yang ditutupi 2 garis dengan elemen minimum tersebut. Kemudian kembali ke langkah 1. Sekian untuk penjelasan dari modul transportasi dan penugasan. Selanjutnya dilanjutkan ke pembahasan soal. Baiklah, untuk pembahasan soal, soal yang pertama, misalkan Inggris, Prancis, dan Spanyol menghasilkan semua wheat, barley, dan oats di dunia. Permintaan wheat dunia membutuhkan 125 juta hektar lahan yang dikhususkan untuk produksi wheat. Demikian pula 60 juta hektar tanah dibutuhkan untuk barley dan 75 juta hektar tanah untuk oats. Jumlah total lahan yang tersedia untuk tujuan ini di Inggris, Prancis, dan Spanyol masing-masing adalah 70 juta hektar, 110 juta hektar, dan 80 juta hektar. Jumlah jam kerja yang dibutuhkan di Inggris, Prancis, dan Spanyol untuk menghasilkan 1 hektar wheat masing-masing adalah 18, 13, dan 16. Jumlah jam kerja yang dibutuhkan di Inggris, Prancis, dan Spanyol untuk menghasilkan 1 hektar barley adalah 15, 12, dan 12 masing-masing. Jumlah jam kerja yang dibutuhkan di Inggris, Prancis, dan Spanyol untuk menghasilkan 1 hektar oats masing-masing adalah 12, 10, dan 16. Biaya tenaga kerja per jam dalam produksi wheat masing-masing adalah 9, 7,2, dan 9,9. Biaya tenaga kerja per jam untuk menghasilkan barley adalah 8,1, 9, dan 8,4. Biaya tenaga kerja per jam dalam produksi oats adalah 6,9, 7,5, dan 6,3, masing-masing di Inggris, Prancis, dan Spanyol. Alokasikan penggunaan lahan di setiap negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia dan minimalkan total biaya tenaga kerja. Untuk pertanyaannya yang A, rumuskan masalah ini dalam permasalahan transportasi dengan membuat tabel parameter yang sesuai. Yang B, tentukan solusi layak awal permasalahan tersebut menggunakan metode Northwest Corner, metode minimum cost, dan metode Vogel's approximation. Yang C, tentukan solusi optimal menggunakan metode modified distribution. Berdasarkan soal, diperoleh data sebagai berikut, sehingga dapat dicari total biaya produksi dengan cara mengalihkan waktu dengan biaya produksi, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk tabel transportasi dapat dibuat sebagai berikut, di mana dimasukkan cost-nya masing-masing sel, dengan permintaan dan pasokan sebagai berikut. Untuk menentukan solusi layak awal, yang pertama yaitu metode Northwest Corner, di mana dimulai dari pojok kiri atas. Di sini dialokasikan terlebih dahulu pada baris 1 kolom 3, yaitu sebesar 70, dan dilanjutkan ke baris 2 kolom 1, sehingga diperoleh total ongkos transportasi 30.492.
Metode yang kedua yaitu minimum cost, di mana untuk metode ini dialokasikan terlebih dahulu ke ongkos paling kecil. Ongkos paling kecil berada pada baris 2 kolom 3. Maka di sana dialokasikan nilai semaksimal mungkin dan dilanjutkan ke kos terkecil kedua. Total ongkos transportasi yang diperoleh adalah 29.457. Metode yang ketiga yaitu Vogel's approximation, di mana di sini menentukan menghitung penalti untuk setiap baris dan kolom, di mana penalti merupakan nilai selisih antara dua ongkos pengiriman terkecil pada baris atau kolom itu sendiri. Untuk penalti 1 diperoleh yang terbesar pada kolom 1, 64,8. Maka dapat dipilih untuk yang pertama itu pada kolom 1, dialokasikan pada minimum cost, yaitu pada baris 2 kolom 1. Dan dilanjutkan untuk mencari penalti 2, di mana yang penalti kedua yang paling besar yaitu pada baris 1, sehingga dapat dialokasikan pada baris 1 kolom 3 karena memiliki kos terkecil. Sehingga diperoleh total ongkos transportasi 25.020. Selanjutnya, yang C menentukan solusi optimal menggunakan metode modified distribution. Untuk langkah awal, di sini disalin dulu tabel dari hasil solusi layak awal, di mana dipilih solusi terkecil yaitu metode Vogel's approximation. Selanjutnya, pada metode modified distribution ini ditambahkan kolom di samping kiri tabel dengan simbol UI dan tambah juga baris di atas tabel dengan simbol VJ. Dan berdasarkan tabel diperoleh nilai sebagai berikut. Berdasarkan tabel diperoleh nilai yang selnya berisi yaitu X13, X31, X33, X21, dan X32, di mana XIJ sama dengan UI ditambah VJ. Untuk menentukan nilai masing-masingnya, diasumsikan U1 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai U2, U3, V1, V2, dan V3 sebagai berikut. Sehingga dapat dihitung nilai sel kosong, di mana untuk mencari nilai sel kosong ini menggunakan persamaan KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Di mana KIJ ini adalah penambahan atau pengurangan ongkos yang terjadi dengan mengalokasikan pada suatu sel. Karena tidak ada bernilai negatif lagi, maka solusi sudah optimal. Berarti solusi pada metode Vogel's approximation tadi sudah optimal dengan nilai X13 sama dengan 70, X31 sama dengan 15, X33 sama dengan 5, X21 sama dengan 110, dan X32 sama dengan 60. Untuk soal yang kedua, usaha Tani Karaka mempunyai kebun di 4 lokasi, yaitu Bukit Tinggi, Pasaman, Solo, dan Payakumbuh. Keempat kebun tersebut mempunyai luas yang sama, tetapi kemampuan menghasilkan pendapatan yang berbeda. Ada 4 sayuran yang akan ditanam, yaitu terong, wortel, lobak, dan bawang daun. Besarnya pendapatan masing-masing sayuran yang ditanam di lokasi yang berbeda adalah sebagai berikut. Hitung total keuntungan usaha Tani Karaka menggunakan metode penugasan. Berdasarkan tabel itu dapat dihitung nilai M-nya sama dengan 4, di mana nilai M itu adalah jumlah baris dan kolomnya. Langkah pertama yaitu menentukan maksimum baris. Selanjutnya, mengurangi setiap elemen pada baris tersebut dengan maksimum barisnya. Selanjutnya dilanjutkan ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, menentukan minimum kolom untuk setiap kolom dari matriks yang dihasilkan. Lalu kurangi setiap elemen pada kolom tersebut dengan elemen terkecilnya. Lalu dilanjutkan ke iterasi 3. Pada iterasi 3 diperoleh nilai baru dan buat garis dengan jumlah yang minimum melewati baris dan kolom untuk menutupi semua elemen 0 pada matriks. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, dan diperoleh jumlah garis yang menutupi elemen 0 adalah 4. Karena nilai 4 itu sudah sama dengan 0, sehingga solusi optimal dan diperoleh hasil pada tabel berikut.
Jadi solusi permasalahannya, untuk yang Bukit Tinggi usaha taninya wortel dengan keuntungan 11.500.000, untuk yang Pasaman usaha taninya bawang daun dengan keuntungan 7.500.000, untuk Solo usaha taninya terong dengan keuntungan 12 juta, untuk Payakumbuh usaha taninya lobak dengan keuntungan 13 juta, sehingga diperoleh total keuntungan 44 juta. Sekian pembahasan mengenai modul transportasi dan penugasan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.